3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Muhammad Oleh Rahman, STB 4290, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pengembalian kerugian negara melalui peradilan dan sanksi bagi menteri atau pimpinan lembaga. Pengembalian kerugian negara tanpa peradilan sebenarnya sudah sangat efektif dan tidak memakan waktu yang lama karena tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, berbeda dengan prosedur yang melalui peradilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Prosedur melalui peradilan didasarkan pada instrumen hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata. Akan tetapi, ketiga instrumen hukum tersebut mengandung prosedur yang berbeda berdasarkan substansi yang dikandungnya. Instrumen hukum keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara lebih banyak berpredikat sebagai pejabat negara dan aparatur sipil negara yang meliputi pegawai negeri serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai contoh, pegawai negeri sipil, TNI, dan polisi. Aparat penegak hukum diharapkan mampu membedakan antara konsep penyalahgunaan wewenang dan konsep melawan hukum atau melanggar hukum. Konsep penyalahgunaan wewenang berimplikasi pada tanggung jawab jabatan yang berkaitan dengan tanggung jawab tata usaha negara. Sementara itu, melawan hukum atau melanggar hukum yang berimplikasi pada tanggung jawab pribadi sehingga berkaitan dengan tanggung jawab pidana. 1. Instrumen hukum perdata. APBN yang dijadikan penyertaan modal negara pada persero, perum, atau perseroan terbatas lainnya. 2. Bila timbul kerugian keuangan negara akibat pengelolaan persero atau perum, maka negara bertindak sebagai pihak penggugat dan persero atau perum yang korupsi sebagai pihak tergugat. 3. Wakil negara untuk melakukan perbuatan hukum ialah kejaksaan. 4. Tidak dapat disangkali bahwa penggunaan instrumen hukum perdata masih kurang diterapkan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan. Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian negara melalui peradilan adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU PTK. Kaidah hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara yaitu Pasal 2 Ayat 1, melawan hukum untuk memperkaya diri orang atau korporasi menggunakan uang negara. Pasal 2 Ayat 2 dilakukan dengan keadaan tertentu seperti ayat 1. Pasal 3 menyalahgunakan wewenang jabatan atau kedudukan yang merugikan negara. Instrumen hukum pidana ada 2 yaitu 1. Primum remedium atau UU PTK dan ultimum remedium atau perpajakan keuangan negara. 1. Berupa dalam penguasaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik pusat atau daerah. Kedua, BUMN atau BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga. Ketika pejabat atau pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas melakukan kerugian negara, maka tepat bila diterapkan instrumen hukum administrasi. Hal ini didasarkan bahwa pejabat negara atau pegawai negeri telah melakukan penyalahgunaan wewenang, bahkan melakukan kesewenang-wenangan dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersumber dari jabatan itu. Berdasarkan penggunaan instrumen hukum administrasi, bila kerugian terjadi, negara yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri tidak boleh digunakan pertanggungjawaban pidana, kecuali dalam pelaksanaan wewenang terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi boleh diterapkan pertanggungjawaban pribadi yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Upaya hukum dalam pengembalian kerugian
Diketahui bahwa pengembalian kerugian keuangan negara hasil dari tindak pidana atau sanksi menjadi hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menjadi hal yang meringankan bagi terdakwa dalam peradilan. Besaran pengganti kerugian dan dasarnya. Pengembalian kerugian negara melalui hukum administrasi negara berdasarkan peraturan BPK nomor 3 tahun 2007 dan peraturan KPK nomor 3 tahun 2013 dan PP nomor 38 tahun 2016. Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK diberi kewenangan untuk menangani kasus dengan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Sementara kepolisian dan kejaksaan diberikan kewenangan untuk menangani kasus dengan kerugian negara di bawah 1 miliar rupiah. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.